Apalagi pas sekarang sudah mulai bermunculan pemahaman-pemahaman, ya, tak perlu cium tangan kepada guru, tak perlu salaman kepada guru. Ya Allah, pemahaman yang seperti apa? Kaji lagi apa yang menjadi ajaran Rasulullah. Menterobakna ilmu barokah, ya betul hormat ke guru. Bahkan pernah ada cerita dulu, ada santri di zamannya dia santri, ada santri naik sepeda ontel ke tengah-tengah pesantren. Begitu ketemu kayak santri ditempel. Apa dawuh kiai santri? Pak, akhlak dong, akhlaknya pakai, etikanya pakai. Karena ini pondok bukan punya saya, tapi punya Kiai Samsul. Karena kamu tidak tahu bahwa Kiai Samsul itu seperti apa. Akhlaknya itu dipakai kepada Kiai Samsul, bukan kepada saya. Karena pendiri pengasuh itu adalah Kiai Samsul. Dawuhnya Kiai Samsul seperti itu. Malek tak suul adab dari Kiai Samsul kebunan jasad. Karena para wali pada hakikatnya tidak mati, mereka tetap hidup. Jadi mon pas pada debu, boleh mon pas para leluhur, apakah depan ngontrol helu, para leluhur ngontrol kapon duka, buat tak nangalek pas buat cangkolang tak sopan. Berokah ilmu nabar. Jadi bukan kepada yang hidup, tapi berakhlak kepada yang sudah wafat. Karena mereka sejatinya pejuang keagamaan. Coba mentakah makam mereka kuburan, wajib ngeluk salam, sunnah ngeluk salam kan? Assalamualaikum ya ahlat diyar, ngormati kan? Kasih mati. Assalamualaikum ya ahlat diyar, wa inna insyaallah bikum lahikun. Seperti itu. Jadi semuanya akhlak Rasulullah begitu luar biasa. Bahkan ajaran tentang akhlak itu Rasulullah luar biasa. Tak usah ngaji keilmuan yang lainnya kepada tentang dalam sosok Rasulullah. Ngaji akhlak kami tak kabur. Akhlak, saya butuh akhlak. Jadi ilmu itu apa? Memang pasangannya ya akhlak itu. Karena ilmu tanpa akhlaknya tak ada gunanya sama sekali, tak ada harganya, tak bernilai. Mungkin atap pura akhlak apa namanya? Rendemen ini. Rendemen. Semana harga kan rendemen ya. Akhlak itu rendemen. Tak punya bagus tapi rendemen juga, ya tak larang. Paham itu etika santri. Harus seperti itulah etikanya santri. Jadi tidak ada guru yang ingin dihormati. Seandainya ini bukan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, kita boleh bersikap biasa-biasa saja. Tapi ini bagian ajaran yang telah dibawa oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalian sebagai santri, bahkan kita semuanya ya, kepada siapapun, kepada guru-guru kita yang dulu ya tetap harus berakhlak. Bahkan Gezaim pernah salaman kepada orang yang mungkin orang lain kaget, itu cium tangan Gezaim. Sampai Kemuzaki sendiri sempat kaget kan? Kemuzaki sendiri sempat kaget. Akhirnya ya yang sepintas orang itu ya tak alim lah, orang biasa-biasa saja. Pas Gezaim itu mau salaman cium tangan kan? Begitu ditanya ternyata apa jawab Gezaim? Beliau adalah guru saya waktu SD. Beliau adalah guru saya waktu SD. Luar biasa. Bisa dilihat sendiri kan keberkahan ilmu itu seperti apa. Kepada
Kak guru saya benih mungkin lah benih guru urusan akhirat, berakhlak itu ilmunya jadi manfaat. Apa boleh guru-guru yang memang tugasnya untuk ilmu akhirat pas berakhlak ya manfaatnya akhirat. Makanya penekanan tentang akhlak ini ulama-ulama salaf sangat menekankan. Apalagi pas sekarang sudah mulai bermunculan pemahaman-pemahaman ya, tak perlu cium tangan kepada guru, tak perlu salaman kepada guru. Ya Allah, pemahaman yang seperti apa itu? Kaji lagi apa yang menjadi ajaran Rasulullah. Malah dianggapnya gulu berlebihan katanya. Berlebihan seperti apa? Itu perlu dikaji lagi, perlu cari referensinya. Kalau memang pengikut ulama-ulama salaf, ya ulama-ulama salaf seperti itu. Cium tangan tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil dari mana? Mungkin nggak ketemu hadisnya ya seperti itu. Kalau hadisnya cuma paham hadis tentang satu hadis saja ya tidak bisa menghukumi hadis-hadis yang lain kan seperti itu. Bahkan Imam Muslim kepada Imam Bukhari pernah pamit, seandainya saya boleh saya cium kaki Anda, seandainya Anda membolehkan saya mau cium kaki Anda. Ini saking luar biasanya akhlak ulama dulu kan. Sama-sama perawi hadis sahih keduanya, Imam Bukhari, Imam Muslim. Imam Muslim sempat pamit begitu kepada Imam Bukhari, seandainya dibolehkan oleh Anda saya mau cium kaki Anda. Saking bentuknya adab yang luar biasa, mengharap keberkahan seorang guru. Posisinya milik polik, kelor. Ya pokoknya bersih, mon ketel, kecogi kan anak guru lah. Bagi masalah kecogi anak guru, saya akan tiya kan cicit kia. Jadi etika penting kepada guru. Inilah ajaran Rasulullah. Bahkan Ibnu Abbas sepupu Rasulullah, putra Sayyidina Abbas, Abdullah bin Abbas namanya, ngaji kepada Zaid bin Sabit. Oh luar biasa akhlaknya. Ibnu Abbas ini adalah ahlul bait, keluarga Rasulullah, karena sepupu Rasulullah. Begitu ngaji kepada Zaid bin Sabit, apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas? Semua kendaraannya disiapkan oleh Ibnu Abbas. Sayyidina Zaid bin Sabit mau keluar, ya entah kuda, entah onta, disiapkan, didekatkan kepada kediamannya beliau. Ini perlakuan etika yang luar biasa dari zaman sahabat. Disiapkan. Bahkan telapak tangannya siapa? Ibnu Abbas ini menjadi pijakan dari Zaid bin Sabit. Coba akhlaknya para sahabat seperti apa kepada gurunya. Padahal secara kemuliaan mungkin lebih mulia ahlul bait, lebih mulia siapa? Ibnu Abbas. Iya. Tapi Zaid bin Sabit kan menjadi sosok guru di sini bagi Ibnu Abbas. Tangannya menjadi pijakan, kakinya mau naik ke kendaraannya. Sampai Zaid bin Sabit ini berkata kepada Ibnu Abbas, kenapa kamu kok sampai melakukan hal seperti ini? Bertanya. Apa jawaban Ibnu Abbas? Ya karena begitulah Rasulullah mengajarkan kepada kami untuk menghormat guru. Sampai begitu naik kepada ontanya, ke kudanya, apa? Dituntun onta itu sama Ibnu Abbas dengan berjalan kaki. Tonton kaki. Zaid bin Sabit naik ontanya. Ini akhlaknya murid kepada guru. Apa perlakuan Zaid bin Sabit kepada Ibnu Abbas? Karena Ibnu Abbas ini adalah ahlul bait, keluarga Rasulullah. Karena waktu pas lagi apa? Nuntun onta itu, tangannya kan pasti pegang tali begini kan? Pegang apa? Kendalinya onta. Langsung Zaid bin Sabit tanpa pamit-pamit langsung cium tangan Ibnu Abbas. Dicium tangan Ibnu Abbas. Kaget Ibnu Abbas, seluruh muridnya. Kenapa Tuhan sampai begini? Ya karena Rasulullah juga mengajarkan saya untuk menghormat keluarga Rasulullah. Luar biasa kan akhlaknya orang dulu. Terus ajaran mana sekarang itu? Di saat menghalangi dan tidak membolehkan hormat kepada guru, ajaran siapa?
Pak Guru nata oleh salaman. Bahkan kalau salaman pun sekarang berbeda. Ditempelkan ke pipinya. Aduh, itu ikut-ikut ajaran siapa? Ini bukan akhlak Rasulullah, juga bukan akhlak sahabat Rasulullah, bukan akhlak para tabi'in, bukan akhlak ulama salaf, bukan. Jadi kalau memang mengaku penganut, pengikut ulama salaf sampai tabi'in, sampai sahabat, sampai Rasulullah, harusnya hal ini dipahami. Jangan sampai memecahkan, memutuskan rantai keberkahan dari seorang guru ke murid. Jangan sampai memutus rantai keberkahan, karena setiap apa yang menjadi etika murid kepada guru itu mengandung nilai berkah. Ibnu Abbas saja seperti itu. Zaid bin Sabit ya juga seperti itu kepada muridnya, karena muridnya ini orang darah biru lah, anggapnya seperti itu ya, darah biru, dikium juga tangannya. Ada sama-sama saling penghormatan. Ini luar biasa, harus kalian paham. Jadi kalau ada larangan-larangan, udah hilang. Kalian ikut siapa? Lebih kuat mana pendapatnya daripada hal yang seperti itu? Kalian harus paham sejarah, harus banyak rujukan referensinya seperti ini. Jangan tiba-tiba mengklaim cium tangan guru syirik, cium tangan guru bid'ah. Bid'ah dari mana? Semua ulama salafun salih melakukan seperti itu kok. Paham ya? Kita lanjutkan sedikit lagi. Faslun, sebuah pasal. Wayam bagi aidan, dan seharusnya pula, wayam bagi aidan, seharusnya ayyata'addaba, beradab siapa murid ma'aruf qotihi, kepada teman-temannya. Ini sekarang adab seorang murid terhadap teman-temannya. Wayam bagi, dan seharusnya ayyata'addaba, beradab siapa murid ma'aruf qotihi, kepada teman-temannya. Wa hadiri majlis asy-syaikhi, dan juga beradab kepada orang-orang yang hadir majlis asy-syaikhi, kepada majlis gurunya. Orang yang hadir kepada majlis guru itu harus dihormati juga. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya yang demikian itu ta'addubun, adalah bentuk adab ma'asyaikhi, terhadap gurunya, bentuk adab kepada gurunya, wasuyanatun, dan juga menjaga limajlisihi, terhadap majlis gurunya. Karena menghormati teman-temannya, menghormati orang yang hadir ke majlis gurunya itu bagian dari adab tersendiri, seperti sama dengan halnya beradab kepada gurunya, dan juga sama dengan memelihara, menjaga majlis gurunya, memuliakan majlis gurunya. Seperti itu seorang murid, siapa apa tamu ya guruna, siapa apa siapa saja tamu ya guru, harus dihormati sebagai bentuk adab terhadap gurunya. Sambungannya luar biasa kan? Bukan cuma beradab kepada gurunya, bahkan kalian harus beradab kepada teman-temannya, sesama santri. Jadi tidak ada bahasa saling membuli, tidak ada senior dan junior. Harus sama-sama saling menghargai, harus saling membantu. Harus ada bentuk gotong royong, kerjasama. Dan juga kepada tamu-tamunya guru seperti itu, yang ikut hadir di dalam majlis. Dan juga wayak muda, dan hendaknya seorang murid yang muda duduk baina yaday syaikhi, di hadapan gurunya, qi'adatal muta'allimina, sebagai posisi seorang pelajar, la bi'adatal mu'allimina, bukan memposisikan diri sebagai mu'allim, sebagai pengajar. Ini etika. Wa yaqudan, harusnya duduk siapa
muta'allim, siapa murid, baina yaday syekhi, di hadapan gurunya, i'datal muta'allimina, sebagai orang yang belajar. La i'datal mu'allimina, bukan memposisikan dirinya sebagai pengajar. Artinya duduk harus anteng. Jadi tak boleh sok-sok tahu, walaupun tahu harus diam. Ca'oma tahu. Walaupun pada kebenarannya dia memang tahu, tapi lebih baik diam. Itu lebih mendekatkan kepada posisi qi'datal muta'allimin. Posisinya benar-benar memposisikan dia sebagai posisi murid. Wala yarfa'u sautahu, dan seorang murid jangan sampai yarfa'u sautahu, mengangkat suaranya, rif'an balighon, dengan suara yang sangat keras di hadapan gurunya. Wala yarfa'u sautahu, jangan sampai mengangkat suaranya, siapa murid, rif'an balighon, dengan suara yang sangat keras, min ghairi hajatin, tanpa adanya suatu hajat. Ini ada ayatnya ini. Inilah saya ungkapkan, saya katakan bahwa ini adalah ajaran Rasulullah. Di surat Al-Hujurat itu Allah berfirman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lakum bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum antum la tash'urun. Selanjutnya di surat Al-Hujurat itu ada, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini kata Allah, la tarfa'u aswatakum, jangan sampai engkau mengangkat suara kalian, fauqa sautin nabi, melebihi tingginya suara nabi. Jangan cereng-cerengan, serak-orakan. Wala tajharulah, jangan engkau terlalu berjaharkan, menyaringkan suara, bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din, sebagaimana suara kalian kepada sebagian yang lainnya. Pada namun sakan percatoran kan, sakan percatoran kan, konteng nyingan. Tapi kalau di hadapan guru lebih baik suara itu lebih rendah dari suara guru. Bareng-bareng maka berjawab, alhamdulillah. Usahakan di bawah suara guru. Karena jika itu dilakukan, jika merendah dari suara guru, innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa. Itu termasuk perbuatan takwa itu. Allah mencatat orang yang seperti itu bagian dari ketakwaan. Luar biasa kan? Penghormatannya kepada Rasulullah tapi nilainya kepada Allah. Luar biasa kan? Sama, kalian menghormat kepada guru itu sama dengan menghormat Rasulullah. Kalian menghormat Rasulullah berarti sama dengan menghormat Allah. Pantulannya ke sana. Kalau langsung disimpulkan pada hakikatnya, di saat kalian berbuat seperti itu, beretika dengan etika yang baik kepada guru, maka seperti beretika kepada Allah. Di saat Allah sudah suka menerima etika kalian, maka rahmat Allah akan turun. Di saat rahmat Allah turun, futuh akan terbuka. Tirai-tirai rahasia akan terbuka. Kebodohan menjadi hilang, ilmu menjadi semakin bermanfaat, ilmu juga semakin barokah. Di saat barokah manfaat sudah ada di dalam diri manusia, maka akan menampakkan kemuliaannya di hadapan manusia yang lainnya. Pasti paham, penalarnya paham sudah. Dan juga selanjutnya wala yadhaku, dan seorang murid wala yadhaku, jangan tertawa terbahak-bahak di hadapan guru. Wala yadhaku, begitu hadir majelis jangan tertawa terbahak-bahak. Ini etikanya. Wala yukthirul kalama min ghairi hajatin, dan seorang murid la yukthiru, jangan memperbanyak al-kalama, berbicara di hadapan guru, min ghairi hajatin, tanpa ada hajat yang dibutuhkan. Jadi jangan berbicara di hadapan guru. Wala ya'bathu biyadaihi wala bighairiha. Wala ya'bathu, jangan
membuat sesuatu yang sia-sia biadihi dengan tangannya. Harus anteng. Benih pas ngaji sampai mau telente sama anak mau telente. Itu jangan berbuat sesuatu yang sia-sia dengan tangannya. Wala biwairiha, atau dengan yang lainnya. Jadi lebih baik anteng, diam di hadapan guru. Wala yaltafitu yaminan wala shimalan, dan juga seorang murid la yaltafitu, jangan sampai memalingkan muka, yaminan ke arah kanan, wala shimalan juga ke arah kiri, min wari hajatin, tanpa adanya hajat. Jangan lengah, harus anteng, fokus. Bal yakunu, bahkan hendaknya ada siapa murid mutawajjihan, hale menghadap guru, hale menghadapkan wajah ila syekhi kepada guru. Musriyan, juga memperhatikan ila kalamihi, terhadap kata-katanya guru. Harus fokus, apapun yang disampaikan guru harus diperhatikan. Harus memandang wajah guru. Tapi kalau guru memandang balik kepadanya, harus menundukkan pandangannya. Cok ngicok bahasanya, memandang. Karena memandang wajah orang alim itu di beberapa keterangan itu luar biasa, mengandung pahala. Bahkan dinilai memerdekakan beberapa, udah ada keterangannya, dan bahkan ada hadisnya. Luar biasa etikanya seperti ini. Sangat etika yang luar biasa banget ya, yang jarang dilakukan oleh santri-santri zaman sekarang, jarang oleh murid-murid zaman sekarang. Saya yakin kalau hal seperti ini dilakukan oleh murid-murid zaman sekarang, dan juga adab-adab seorang guru juga diimplementasikan oleh guru-guru zaman sekarang, tidak ada lagi namanya HAM. Karena paham seorang guru, etikanya guru kepada murid bagaimana, etikanya murid kepada guru bagaimana. Dan insya Allah yang pastinya keilmuan itu akan sempurna. Seorang guru memberikan ilmunya kepada murid itu dengan pemberian yang sempurna. Seorang murid menerima ilmu dari guru akan menerima dengan sempurna. Jadi tak perlu ada saling tuntut menuntut. Hamdah ada sudah kalau sudah begini. Jadi seharusnya dimanapun ada dunia pendidikan, hal-hal yang seperti ini terlebih dahulu harus diutarakan. Makanya Imam Nawawi di setiap permulaan rata-rata kitabnya, beliau itu menjelaskan tentang adabul alim wal muta'allim, etikanya seorang guru dan seorang murid. Semoga kita mampu mengamalkan apa yang menjadi nasihat-nasihat Imam Nawawi melalui kitabnya At-Tibyan fi adabi hamatil Quran ini, sehingga dengan harapan itu kita betul-betul menjadi guru yang sempurna dan murid yang sempurna sesuai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah bi niyatil qabul wa tamami kulli mas'ul wa ma'mul bi jahi sayyidir rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فصل والله أعلم. ثم السلام عليكم ورحمة الله.